Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Selasa 1 Maret 2022, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-8. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Markus, bab atau pasal 10, ayat 28 sampai dengan ayat 31. Setelah Yesus berkata betapa sukarnya orang kaya masuk kerajaan Allah, berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena Aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Saudara-saudari yang terkasih, apa investasi terbaik yang dapat kita buat dalam hidup kita? Injil memberi kita sebuah paradoks. Kita akan kehilangan apapun jika kita menyimpan segala sesuatu. Namun, kita akan memperoleh apapun jika kita memberi. Jika kita kehilangan hidup bagi Yesus Kristus, maka kita memperoleh harta yang tak ternilai dan warisan yang berlangsung selamanya. Seperti warta Injil hari ini yang menyatakan bahwa apapun yang kita berikan kepada Allah akan datang kembali 100 kali lipat. Kiranya kedermawanan mengalir dari hati yang penuh rasa syukur atas rahmat dan karunia yang Allah anugerahkan. Kita bisa bertanya diri dalam hal ini, apakah saudara memberi dengan sikap bebas dan dengan murah hati? Atau apakah saudara memberi karena menginginkan pamrih atau karena kasih? Saudara-saudari yang terkasih, persis setelah perikop seorang pemuda kaya menolak untuk mengikuti Yesus yang kita renungkan kemarin, Petrus dengan cara sedikit mendesak ingin tahu apa yang ia dan murid-murid lainnya akan dapatkan karena mereka telah secara bebas menerima undangan Yesus untuk mengikutinya tanpa syarat. Yesus berbicara dengan mengucapkan kejujuran. Mereka yang meninggalkan semuanya demi Dia akan menerima kembali 100 kali lipat, bukan hanya pada masa kini, bahkan dalam kehidupan ini serta kehidupan tanpa akhir di masa yang akan datang. Maka dengan demikian hendaknya dalam mengikut Yesus, kita siap mendapatkan perlawanan dan penganiayaan dari orang-orang yang menentang Kristus dan Injilnya. Saudara-saudari yang terkasih, haruskah kita terkejut atau takut jika kita kehilangan kenyamanan, mengalami ejekan, intimidasi, dan celaka ketika kita memilih mengambil sikap demi kebenaran dan keadilan? Sebagai ganti kekayaan materi, Yesus menjanjikan muridnya berkat dan sukacita persekutuan bersama dengan kumpulan orang-orang percaya. Tidak ada kebaikan duniawi atau barang-barang duniawi yang dapat menandingi sukacita dan kebahagiaan dalam mengenal Allah dan perdamaian serta persatuan yang Dia berikan kepada murid-muridnya. Tuhan ingin mengisi hati kita dengan visi surgawi dan dengan sukacita dan damainya. Apakah kita semua sungguh mengalami sukacita dalam mengikuti Tuhan sebagai muridnya? Mintalah Roh Kudus untuk mengisi diri kita dengan sukacita Injil dan pengetahuan tentang cinta personal Allah. Saudara-saudari yang terkasih, kita harus percaya
bahwa Tuhan tak pernah mengingkari apa yang telah dijanjikan kepada kita. Kita akan menerima lebih banyak berkat dan anugerah dari Dia dibandingkan dengan perbuatan baik yang kita lakukan. Mari kita usahakan untuk hidup lepas bebas atas dasar iman kepada Tuhan. Kelekatan dan keintiman kita dengan Tuhan hendaknya melebihi segala sesuatu di dunia ini, termasuk di dalamnya kelekatan pada uang dan harta kekayaan. Sadarilah bahwa Tuhan selalu mendengar dan memperhatikan orang beriman, seperti dikatakan dalam refren Mazmur Tanggapan, Tuhan mendengarkan doa orang yang beriman. Kita haruslah selalu mencari untuk menemukan serta melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, sehingga hidup kita akan selalu dituntun oleh kepemimpinan Tuhan Allah dan bukan Tuhan-Tuhan yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, aku mau mengikuti Engkau sebagai murid-Mu dan mencintai Engkau dengan sepenuh hati. Penuhilah hatiku dengan iman, pengharapan dan kasih, agar aku selalu dapat menemukan kedamaian dan sukacita di hadapan-Mu. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.